Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu arsalahu ila kafatan linnas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il jannah. Sadaqallahul azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ukir kita meto penyertaan kalian tuan kaninya mai di nanti balori yang berani sikap maupun jika meto paya kepala syukur tak memberi hadar kekuasaan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena riannya waktu, riannya kesempatan yang kita sari karena Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat bajinya, nikmat kesehatan, kesempatan kami tumpahin karena nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah riannya Allah, riannya kesempatan yang kita bukti di mana sana kami ada akibat dari karena Allah Subhanahu wa taala yang yantu nyata andong sikap maafia dari perintahnya terkhusus rian yang luar yang yantu dikanainya sampai jumat. Mudah-mudahan jika bertuan akan menumpainya ibadah yang telah kita laksanakan atau sementara kita laksanakan pada hari ini, tentunya ia dibalas karena Allah Subhanahu wa taala segala pahala yang berlipat dari sisinya. Kemudian selanjutnya tentunya kita tak lupa apa betul salat kami tumpah salawat mengenai junjungan dan berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi menuju suka dari tumpul dari nona karena Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai suri toladan dan jadi contoh kami membahas dari kenawal terkhusus kita menjadi kanenya umat Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku Habib wajib disangkanya tumpah batang kalian tuan kalinya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan menyatukan ketakwaan mengiring dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara melaksanakan segala apa yang menjadi perintah Allah. Kemudian senantiasa pula meninggalkan segala apa yang menjadi larangan kami tumpah perpisahan akan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Di anda waktu, di anda bulan merupakan momen. Dikatakan momen oleh karena umat Islam senantiasa atau menjadwalkan hari di mana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya dengan tujuan karena itu harapan di balik apa yang menjadi peringatan Maulid ini, makna yang harus kita ambil ialah tentunya mengedepankan serta menjadikan suri teladan contoh Nabi kita dalam mesin mencapai ketalasan dari untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sikap pembukaan dalam kita, sikap menunjuk dalam kita merupakan pahala di sisi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa disimpulkan bahwa peringatan Maulid yang kita laksanakan sangat kita sudah hanya sekedar melaksanakan atau mengambil makna karena itu yang pelajaran bersikapnya akan menjadi contoh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan selama ini kita laksanakan berkumpul antara umat itu akan menjadi tanggung jawab kita. Itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing individu dalam mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun nanti ada sarta, pun nanti ada contoh, pun nanti ada upaya dilakukan selama ini kita laksanakan berkumpul antara umat, maka yakin dan percaya bahwa niki ansas saling kalintang di Allah berguna karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mau tidak mau, rela atau tidak rela, pasti lagi bokoi amne dino. Tunggu sunsa ikan kolmo, juga tunggalan noinya, pasti lana oleh persoalan yang manusia. Dan kematian merupakan awal dari apa menjadi tanggung jawab kita selama ini kita rasa empuri untuk mengenal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Oleh karena itu, momentum bulan ini merupakan bulan di mana kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Maka mari kita mengambil makna, maka mari kita mengambil pelajaran untuk senantiasa mencontoh sikap pembukaan kita dengan tujuan harapan bahwa punya kesalahan Muhammadiyah mengeri hadrat kekuasaan Allah Ta'ala, niat selamat, niat dalam tanah surga dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 3 amalan, ada 3 landasan untuk dilakukan dengan Allah tahu dalam mesin yang mencapai ketalasan tadi kumpulan dunia. Amalan yang pertama ialah senantiasa beristiqomah mengerikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mesin yang mencapai ketalasan tadi kumpulan dunia. Konsisten di dalam ibadah. Jangan sekali-kali kita diberikan cobaan, jangan sekali-kali kita diberikan ujian lantas anjo perkusiangan mengeri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menurun. Kita harus yakin bahwasanya sikap percobaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap ujian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian dikatakan dengan Allah tahu baik secara individu, keluarga atau kelompok merupakan bahagian untuk nasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana kita mempunyai keimanan. Makanya para laki-laki dan sifat istiqomah untuk senantiasa beribadah mengerjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun kita diberikan ujian sebesar apapun ujian, maka perkusiangan terangiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita laksanakan. Kenapa? Karena dia keyakinan karena sikap percobaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ujian
untuk mengukur tingkat keimanan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua ialah amalan yang mesti kita lakukan. Sebagai contoh yang harus kita lakukan selama ini kita rasain pertolongan menurut ialah senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah, di setiap tindakan yang hendak kita lakukan. Dalam artian bahwa sebelum tanggung saya melakukan senantiasa kita berdoa mengerjakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk apakah Anda melakukan yang hendak kita lakukan ini disesuaikan dengan Allah Ta'ala, ini disesuaikan dengan agamanya, atau sebaliknya apakah Anda melakukan yang hendak kita lakukan dengan disesuaikan dengan agamanya, dengan disesuaikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kita lakukan. Kenapa? Karena itu akan berakibat dosa, mendekatkan tanggungan dan berakibat pelanggaran prinsip manusia. Sehingga di setiap kita selesai melaksanakan sholat, senantiasa kita berdoa, senantiasa kita mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di zaman kami yang sikit kita berdoa mengajarkan para tahu. Menasikan pada caranya baik sedikit itu akan menggugurkan semua kebaikan yang telah kita lakukan. Karena di zaman kami yang memang perlu kita berhati-hati dalam melangkah, dalam berucap, dalam berbuat. Kenapa? Karena saya katakan sekali lagi bahwa sedikit pembuatan salah dijauhkan itu akan berakibat dosa, itu akan berakibat perjalanan bagi kesenangan ketahuan, dan itu akan menggugurkan segala amal menjadi kebaikan kita yang telah kita lakukan. Makanya selalu beristighfar, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita andalkan saya andalkan, sebelum kita angkarani seperti ucapannya hendak kita tetap mengambil para pertama. Yang terakhir ialah amalan yang mesti kita lakukan selama ini kita rasain berjaya itu ialah senantiasa beristighfar melalui karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya ialah untuk menggugurkan segala dosa ataupun salah yang kita lakukan. Kenapa? Karena kamu sudah bertaubat itu tidak terlepas daripada salah dan dosa. Sebaik-baik umat pastinya itu kesalahan si kulit-kulitnya umat pasti metodenya kebajikan lewat lakukan. Sehingga kalimat istighfar merupakan kalimat pengukur dosa di setiap salah dosa yang telah kita lakukan selama ini kita rasain benar-benar. Saya kira ini 3 amalan yang mesti kita lakukan, yang mesti kita kerjakan untuk mengambil pelajaran di setiap hikmah maulid yang kita laksanakan. Sekali lagi bahwa sangat rugikan dengan hikmah maulid perjalanan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dicerita, yang senantiasa kita dengarkan, nampatina nagiangan lebih mengenalnya. Saya kira demikian apa yang menjadi khutbah singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentunya menjadi manfaat dalam masing yang dapat alasan tadi untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmati. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادر القادر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.